kerjasama sesama tim, keterkaitan hasil pemetaan aset untuk program pengembangan sekolah. Nah, di sini adalah tata letak kita secara kolaboratif. Kita sudah tahu yang namanya keterlibatan program kemajuan sekolah itu banyak, dari program ekstrakurikuler, kokurikuler, itu bisa dijadikan aset. Tata letak kolaboratif, kerjasama dengan tim, ya seperti ini. Seperti saya sedang mengibaskan ilmu yang saya dapat. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sudah meluangkannya. Ini namanya kerja sesama tim, saling menghargai, saling mensupport, gitu ya, saling mendukung. Terima kasih ya. Keterkaitan hasil pemetaan aset untuk program pengembangan sekolah, banyak ya. Hasil pemetaan hasil sekolah itu seperti kita udah jalanin juga dari Adiwiyata, merupakan sumber aset juga untuk kita semua. Presentasinya ditambahin Bu Yuza biar kelihatan gede. Presentasinya ditambahin presentasi. Gedein Bu Win. Ya yang bawah tuh. Win gedein Win. Win gedein. Kalau gede nggak bisa full screen gitu. Ya kalau gede udah paham deh. Hasil pemetaan hasil diskusi dengan kepala sekolah, ya, atau wakil kepala sekolah serta seluruh warga sekolah. Sini modal manusia. Nah, modal manusia ini contohnya kita ya. Bapak Ibu guru ini sudah menjadi modal utama buat peserta didik. Bapak Ibu guru, TU, Tendik juga sebagai modal manusia. Nah, manusia ini mempunyai ilmu pengetahuannya berbeda-beda, kompetensinya beda-beda, dan juga kualitasnya. Makanya modal manusia ini banyak manfaatnya, dari guru olahraga, kebisaannya apa, guru TIK kebisaannya apa, dan juga guru BK kebisaannya apa. Itu namanya modal manusia. Modal sosial ini kita berkolaborasi juga dengan orang tua murid dan komite. Nah, itu juga bisa dijadikan sosial, tergantung dari suatu program atau kegiatannya. Contohnya misalnya di sini ada alumni ya, alumni SMP 13, dari guru alumni 13 itu bisa dijadikan modal sosial kita. Terus yang ketiga, modal politik nih. Modal politik ini kita berasumsi bahwa di luar sana pemerintah ada politik. Contoh deh, dari kegerakan atau kegiatan apapun yang ada di luar sana bisa dijadikan politik. Misalnya ada berapa banyak sih sebenarnya indikat atau kenaikan untuk kualitas sekolah gitu, itu bisa dijadikan modal politik ya. Makanya asumsi kan banyak sekali nih dari yang mengenai arahan politik ya, tapi yang positif. Modalitas agama dan budaya, agama dan budaya saling berkaitan. Kenapa? Karena Pancasila ya, kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Inilah yang dinamakan modalitas agama dan budaya. Dengan P5 ini kita mempunyai modal juga nih buat pribadi, buat anak-anak, dan juga warga sekitarnya. Modal fisik ya, jangan hanya modal fisik. Fisik itu kan terkaitnya dengan jasmani ya. Nah, tapi di sini fisik itu kita mempunyai suatu keuntungan. Fisik kita misalnya istilahnya kita bisa bergotong royong, ayolah kita bergotong royong. Jangan pelit-pelit dengan tenaganya misalkan. Atau modal fisik yang lainnya, kita punya harta yang banyak atau apa segala macam, itu juga bisa dijadikan modal fisik. Lingkungan alam. Nah, lingkungan alam kita di sini ada taman literasi. Taman literasi ini kita gunakan sebaik-baiknya dari program Adiwiyata. Kayak tadi ada ikan ya, perikanan,
tumbuhannya. Terus yang ketiga dari daur ulang, banyak sekali programnya. Itu namanya modal lingkungan alam. Dari taman kita jadikan literasi, ya kan? Dari tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya sudah berkembang, bisa dijual atau dibelikan atau diarahkan kepada siswa. Modal finansial, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya modal finansial seperti apa. Ya, inilah namanya modal finansial secara global atau pribadi atau sekelompok, bisa dijadikan modal finansial kita. Modal manusia seperti guru, ada kepala sekolah, ya, dan juga guru yang sudah berkompeten, ya, mempunyai status yang berbeda-beda, ada PNS, K3K, KKI, dan honor. 60% bersertifikat pendidik, 2 guru bersifat instruktur nasional, 43 guru berjasa S1 dan LINIA, 5 guru berjasa S2, yang kelima memiliki 2 GP dan 2 CGP, 6 murid yang heterogen. Nah, setiap ini mempunyai kelompoknya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Ada kepala sekolah yang mempunyai intelektual, berintegritas, dan mempunyai loyalitas kepada semua warga sekolah. Kenapa? Karena ini penting. Ini Ya, karena ini Nanya diulang. Tadi Yuliza menjelaskan tentang aset yang ada di sekolah ini. Bagaimana memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah ini supaya sekolah ini lebih baik lagi. Terima kasih. ya, untuk memaksimalkan kita masuk ke modal manusia dulu. Kalau manusianya nggak bergerak, nggak ada dong. Jadi penggerakannya ada kegiatan dalam suatu program sekolah. Dari pimpinannya dulu, wakilnya dulu, baru anak buahnya. Baru aset modal kita adalah dari kepemimpinannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kewirausahaan Adiwiata, produknya itu nggak lepas dari pembiayaan ya. Kalau menurut Bu Yuli, kira-kira sebaiknya pendanaannya itu sistemnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sedikit revisi ya kalau saya salah. Mungkin kalau pendanaan tergantung alurnya ya Bu. Nah, Ibu mau ngelola apa dulu nih? Tadi kan kalau di next ya, produknya Produk. tadi di akhir tadi. Produk gimana? Di belakang. Di belakang Kan ya? Ya. Nah, ini Bu Sutati udah menerapkan bagaimana sih untuk produknya. Jadi Bu Sutati mau meningkatin yang mana dulu? Gitu. Dan Bu Sutati sudah berkolaborasi juga kepada anak ekstrakurikuler. Makanya dimasukkan ke Adiwiata ini sebagai kurikuler. Dari sinilah nama kita ada. Ya, makanya untuk pembiayaan tolong dikelola dengan baik. Tergantung dari Ibu Sutati, ada beberapa orang yang mau ikut sertakan produk tersebut. Jadi jangan Ibu sendiri. Mungkin Ibu pengen ada teman yang bisa diajak berbicara dengan pembiayaan ini atau gimana pengolahannya. Jadi tahap yang pertama kita selalu berkolaborasi kepada pimpinan. Yang kedua kita berkolaborasi kepada orang tua. Yang ketiga baru anak. Ya, kalau kita udah nggak ada kolaborasi dengan pimpinannya, program kita nggak berjalan. Tapi kalau misalnya nggak ada persetujuan dari pimpinan, nggak berjalan lagi. Makanya di situ
step demi step. Yang paling penting adalah laporan dengan kepemimpinannya. Iya, mau bertanya? Laporan kan? Iya. Laporan itu kan nanti artinya gini. Ya, terima kasih dan mohon maaf saya terlambat ya karena dulu 2 kali udah ya praktik baik saya selalu ada di urusan keluar ya. Nah pas ini saya pas ngumpul ya nggak ini juga nggak lengkap juga, tambah lagi ada tamu dari alumni. Nah nanti tamu dari alumni nanti ada kaitannya juga dengan ini. Kenapa? Dengan sekolah kita berkaitan dengan pembiayaan. Kenapa? Pas memang saya yang minta, saya sampai tanya, kemarin yang laporan lapangan siapa ya? Saya bilang, Bu Puji bilang saya Bun, gitu kata Bu Puji. Nah iya, dari yang laporan tadi saya share nih, ini loh kondisi lapangan 13 udah butek. Saya bilang, gimana ceritanya nih, sekolah kebanggaan tapi ininya butek. Saya bilang, baru kemudian Pak Anilson bilang, loh memang proposalnya belum sampai. Belum, dia bilang. Nah, ada Pak Fauzi tadi datang yang ke situ. Nah, ya, jadi kenapa? Kan kita yang namanya BOP Bos, kalau pelaksanaan 2023 nih yang sekarang yang kita laksanakan, itu anggarannya dibuatnya 2022. Saya jadi melaksanakan yang kemarin gitu loh. Jadi ini apa yang dianggarkan yang tahun lalu. Tapi kalau totonya muncul kantin kan bukan yang tahun lalu, tapi kemudian saya munculkan. Nah itu berarti melakukan pergeseran. Nah melakukan pergeseran juga plus bisa juga dengan kayak utang gitu loh. Jadi anggaran berikutnya nanti udah keambil buat itu. Nah karena banyak yang terserap, kalau di SMP 13 itu BOP Bos sekitar 2,6. Beda dengan sebelah. Kalau sebelah kan SMK ya. Nah, tanya Bu Cindy, itu 9 sampai 11 M. Jadi jelas berbeda tampilan antara 9 sampai 11 M dengan yang 2,6. Bisa dilihat nyata bedanya kan. Nah, kita dengan kondisi yang segitu, jadi gini aja deh, Bapak Ibu bayangkan, kan kalau di swasta itu orang tua yang bayar, benar nggak? Satu anak berapa? Nah sama, jadi BOP Bos itu dihitung per anak itu 1 bulan berapa untuk 12 bulan. Sebenarnya kecil kalau untuk ukuran SMP. Nah tapi kan sebisa-bisanya kita bagaimana tuh uang bisa, dana itu bisa tercover untuk semua kegiatan yang orientasinya untuk anak. Jadi memang dominan anak. Mau layanan yang di akademik, layanan di kesiswaan, maupun layanan di sarpras. Kalau di layanan akademik paling gampang kalau kita lihat ada kegiatan ANBK Pak Toto. Kemudian kegiatan pembelajaran, ya kan itu udah jelas tuh layanan untuk anak. Kemudian kalau untuk layanan kesiswaan kan ada ekskul, pengembangan diri. Kemudian kalau untuk sarpras, fasilitas yang disediakan di sekolah, baik yang berkaitan bersinggungan dengan kegiatan belajar maupun di luar kegiatan belajar seperti kantin atau sarana-sarana lainnya yang menunjang aman, nyaman untuk menyenangkan untuk peserta didik seperti itu. Nah, sama aspal juga tuh, karena mungkin kita yang namanya kompetensi kepala sekolah salah satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa? Tidak melulu mengacu kepada BOP Bos, tapi bisa menciptakan satu fasilitas atau apapun yang menunjang kegiatan pembelajaran itu kita bisa. Intinya nggak boleh dan CJP angkatan 10 pantang menyerah.